Apa itu penyimpanan internal? Penyimpanan internal adalah sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat. Fungsi memori internal ini diantaranya menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Setiap perangkat laptop, komputer, maupun smartphone pasti mempunyai ini untuk menjalankan sistemnya. Berikut contoh memori internal yang terdapat di dalam komputer. Yang pertama, RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika terdapat sistem yang dijalankan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak mendapatkan daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang. Fungsi RAM adalah membantu dan mempercepat pemrosesan data. Banyak jenis, diantaranya yaitu SD-RAM, DDR-RAM, RD-RAM, SRAM, dan EDORAM. RAM juga mempunyai banyak varian kapasitas, antara lain yang dimulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, dan masih banyak lagi. Kalian dapat mengecek kapasitas RAM pada smartphone dengan mengikuti panduan cara melihat RAM di HP. Yang kedua yaitu ROM. ROM atau Read Only Memory adalah sebuah memori pada komputer, laptop, atau HP yang bersifat permanen. Jadi, meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak akan hilang. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Biasanya, ROM ini tempat menyimpan sistem operasi atau firmware, atau disebut juga dengan perangkat lunak yang terkait sangat aman dengan perangkat keras. ROM bekerja sama dengan RAM untuk melancarkan sebuah sistem pada perangkat. ROM juga mempunyai banyak varian kapasitas, di antaranya yaitu 512 GB, 1 TB, 2 TB, dan masih banyak lainnya. Semakin banyak kapasitas penyimpanan yang tersisa, maka semakin lancar sebuah sistem yang dapat dijalankan. Yang terakhir adalah SSD. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan file atau data. SSD ini merupakan teknologi terbaris sebuah penyimpanan internal, karena SSD mempunyai kecepatan berkali-kali lipat dari penyimpanan lainnya. Sejauh ini, pemrosesan data tercepat masih dipegang oleh SSD. Dengan manfaat seperti itu, SSD dibanderol dengan harga yang cukup mahal. SSD mampu membantu proses kinerja RAM pada komputer atau PC, dan mampu menggantikan posisi ROM asli atau bawaan. Varian kapasitasnya juga bermacam-macam, antara lain dari 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan lainnya. SSD ini sangat baik untuk meningkatkan kinerja. Eksternal. Apa itu penyimpanan eksternal? Penyimpanan eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya, memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, dan lain-lainnya. Ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti CD dan DVD. Berikut adalah contoh-contoh penyimpanan eksternal. Yang pertama yaitu flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan data eksternal yang dapat dihubungkan pada port USB dan mampu menyimpan berbagai format data seperti file Word, foto, video, dan jenis-jenis file lainnya. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan yang sangat terkenal dan terpopuler saat ini, dikarenakan fungsi flash disk yang sangat banyak. Selain itu, flash disk sangat efisien untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil.
Flash disk sudah berkembang sangat lama, dari yang dulu hanya berukuran 512 MB hingga sekarang yang sudah mempunyai beberapa ukuran penyimpanan mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 32 GB, hingga yang pernah saya temui adalah flash disk yang berukuran 1 TB atau 1000 GB. Yang kedua yaitu hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat yang mempunyai fungsi hampir sama dengan flash disk. Perbedaannya terletak pada bentuk barang yang lebih besar dan mempunyai kapasitas yang juga lebih besar. Hard disk mempunyai dua tipe, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Hard disk internal biasanya dipasang pada komputer sebagai ROM atau penyimpanan sistemnya. Sedangkan hard disk eksternal terletak di luar komputer dan dapat dibawa kemana-mana seperti flash disk. Hard disk mempunyai bermacam-macam varian kapasitas, di antaranya yaitu 512 GB, 1 TB, 2 TB, dan masih banyak lainnya. Karena dapat menyimpan data yang besar, hard disk dapat digunakan untuk melakukan backup file, transfer data besar, dan juga masih banyak lainnya. Yang ketiga, CD. CD atau compact disk adalah sebuah piringan optik yang dapat menyimpan data hingga 700 MB. CD mempunyai beberapa jenis, yaitu CD-ROM, CD-ROM, CD-RW atau disebut rewrite, dan lainnya. Berbeda dengan penyimpanan lainnya, CD-ROM dan CD-ROM hanya mendukung satu penulisan saja. Maksudnya, saat menyimpan data, kalian harus melakukan burn, dan CD hanya mendukung satu kali pembakaran. Karena penggunaannya yang sedikit rumit, CD sebagai penyimpanan eksternal mulai ditinggalkan oleh penggunanya, dan banyak yang berganti ke flash disk. Selain itu, CD hanya dapat dibuka dengan piranti CD drive. Di balik kekurangannya tersebut, CD mempunyai keunggulan yaitu terhindar dari virus. Tidak seperti flash disk yang mudah terkena virus yang dapat mengakibatkan kita kehilangan file. Yang keempat yaitu DVD. DVD merupakan salah satu memori eksternal pengembangan dari CD. DVD jauh mempunyai kapasitas yang lebih besar dan mempunyai kecepatan membaca lebih cepat dari CD. Keunggulan lainnya adalah mampu mengeluarkan kualitas video dan audio lebih baik. Maka dari itu, DVD sering digunakan untuk menyimpan film. DVD ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan piranti DVD drive yang sekaligus dapat digunakan untuk membuka CD. Layaknya seperti CD, DVD juga mempunyai versi rewrite, yang berarti dapat menghapus file sebelumnya dan berganti dengan yang baru. Yang kelima yaitu memori SD. Memori SD adalah sebuah media penyimpanan yang banyak digunakan pada HP dan kamera. Memori SD ini berbentuk sangat kecil, tapi mempunyai kapasitas yang setara dengan flash disk. Memori SD ini sering disebut banyak orang sebagai memori eksternal. Memori SD ini mempunyai 3 jenis, yaitu SD card yang mempunyai panjang 3 mm, lebar 24 mm, ketebalan 2,1 mm, dengan berat 2 gram. Yang kedua, mini SD mempunyai panjang 21,5 mm, lebar 20 mm, ketebalan 1,4 mm, dan berat 1 gram. Biasanya digunakan pada perangkat kamera. Yang ketiga yaitu micro SD yang mempunyai panjang 11 mm, lebar 15 mm, ketebalan 1 mm, dan berat 0,5 gram. Biasanya digunakan sebagai penyimpanan pada HP. Yang terakhir yaitu disket. Disket adalah sebuah media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel yang disegel dalam sebuah plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini merupakan salah satu memori yang digunakan pada masa dahulu. Sekarang kita tidak akan menjumpai disket ini pada toko-toko karena
disket hanya mempunyai penyimpanan yang sangat kecil, yaitu 1,44 MB. Benda ini sekarang mungkin hanya sebagai koleksi saja, karena penggunaannya yang sudah tidak efektif lagi.